Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang JavaScript. Nah, apa sih JavaScript itu? JavaScript adalah bahasa pemrograman paling populer di dunia. JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Nah, mengapa kita harus belajar JavaScript? Nah, JavaScript ini adalah salah satu dari 3 bahasa yang harus dipelajari semua pengembang web. Yang pertama yaitu ada HTML untuk mendefinisikan konten halaman web. Lalu yang kedua ada CSS untuk menentukan tata letak halaman web. Lalu yang ketiga ada JavaScript untuk memprogram perilaku halaman web. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sublime text untuk menjelaskannya. Nah, di sini ada kode JavaScript. Nah, salah satu dari bagian metode HTML JavaScript adalah getElement by ID yang ini ya, teman-teman. Nah, dengan contoh ini menentukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Nah, jadi dia akan mengubah menjadi hello JavaScript nantinya ya, teman-teman. Nah, jadi nantinya ini JavaScript dapat mengubah konten HTML ini nantinya akan diganti oleh kata-kata hello JavaScript. Agar lebih jelasnya, kita coba run atau buka di browser ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sebentar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada tombol untuk klik di sini. Nah, itu berasal dari ini ya, teman-teman. Nah, nanti di situ juga ada JavaScript JavaScript dapat mengubah konten HTML. Nah, nantinya kata-kata JavaScript dapat mengubah konten HTML ini akan berubah menjadi hello JavaScript. Ketika kita mengklik tombol ini, kita coba klik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa mengubahnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada where to atau di mana sih JavaScript digunakan. Nah, dalam HTML kode JavaScript disisipkan di antara tag script. Nah, tag script ini. Jadi di dalam tag script ini ada doc lalu getElement yang seperti tadi kita jelaskan di introduction. Lalu ada inner HTML. Seperti itu teman-teman. Jadi dia berada di script, di tag script ya, di tag script. Lalu tag script ini berada di text body. Nah, fungsi dari peristiwa JavaScript function adalah sekumpulan kode JavaScript yang dapat dijalankan saat dipanggil. Misalnya, suatu fungsi dapat dipanggil saat suatu peristiwa terjadi seperti saat pengguna mengklik tombol. Seperti ini ya teman-teman, seperti tadi. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Di sini kan dibicarakan suatu fungsi dapat dipanggil saat suatu peristiwa terjadi seperti saat pengguna mengklik tombol. Nah, ini tombolnya kita klik, dia berubah seperti itu.
Lalu di sini ada selanjutnya output JavaScript. Nah, di output ini JavaScript dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML. Nah, seperti ini, inner HTML. Lalu ada juga dengan doc.write, lalu tanda kurung tanda tutup, menulis ke dalam output HTML. Lalu ada juga windows.alert, lalu tanda tutup kurung, lalu ada juga console.log, lalu tutup kurung. Nah, ketika menggunakan inner untuk mengakses elemen HTML, JavaScript dapat menggunakan dokumen getElementID. Nah, ini. Nah, ID atribut mendeskripsikan elemen HTML, sedangkan inner ini properti mendefinisikan konten HTML. Nah, kita save dulu, lalu kita buka di browser. Nah, seperti ini dia akan menampilkan keseluruhan. Walaupun di sininya kita memasukkan angka 5/6 seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada statement. Nah, dalam statement ini sebuah pemrograman komputer akan dapat instruksi untuk dieksekusi oleh komputer. Dalam bahasa pemrograman, instruksi pemrograman ini disebut pernyataan. Sebuah pemrograman JavaScript adalah daftar pemrograman pernyataan. Ini untuk statementnya, statement 1, statement 2, statement 3, statement 4. Nah, sebagian besar pemrograman JavaScript berisi banyak pernyataan JavaScript. Pernyataan-pernyataan tersebut dijalankan satu persatu dalam urutan yang sama seperti yang tertulis. Titik koma memisahkan pernyataan JavaScript. Tambahkan titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Nah, untuk contohnya ini seperti ini. Kita buka di browser. Nah, jadi dia akan memasukkan seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir. Di sini ada sintaks. Nah, sintaks JavaScript adalah sekumpulan aturan bagaimana program JavaScript dibangun. Nilai JavaScript, sintaks JavaScript mendeskripsikan dua jenis nilai, yaitu nilai tetap dan nilai variabel. Nilai tetap disebutnya literal, lalu yang nilai variabel disebutnya variabel. Nah, literal JavaScript, dua aturan sintaks terpenting untuk nilai tetap adalah: 1. Angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Yang kedua, string adalah teks yang ditulis dalam tanda kutip, ganda, atau tunggal. Lalu, ini contoh yang angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Ini. Nah, 10,5. Itu banget. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.